Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Yusrina, mahasiswa PPKJ tahun 2020, Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 2, Kelas B. Akan menampilkan video praktik pembelajaran materi kelas 7 terkait materi kalor dan perpindahannya. Kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, metode percobaan dan diskusi, dan pendekatan saintifik. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan di SMPN 2 Unggulan Maros pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 pukul 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mem harap anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sekalipun sekarang kita masih belajar dari rumah, Mem harap kalian tetap tekun belajar dan mengerjakan penugasan sekolah dari rumah. Kita sama-sama berdoa, semoga wabah pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar di sekolah bersama. Melanjutkan kegiatan belajar kita pekan lalu terkait materi kalor. Kalau pekan lalu kita membahas tentang kalor dan perubahan wujud zat, maka pada pekan ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anakku sekalian masih ingat pembelajaran kita pada pekan lalu? Ada yang ingin mengulas sedikit tentang kalor dan perubahan wujud? Silahkan. Bisa melalui chat dan voice note nak ya, silahkan. Baik, benar sekali nak ya. Jadi kalor yang ada pada suatu benda itu, selain dia bisa meningkatkan suhu suatu benda, dia juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan wujud pada zat. Jadi kalor dapat merubah wujud zat dan dapat mengubah suhu benda. Di situ kita mengenal ada istilah peristiwa mencair, ya, menyublim dan sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, ada yang bisa menyebutkan contoh perubahan wujud pada zat? Bisa langsung chat nak ya, atau voice note. Baik, bagus sekali Nak Syahrul dan Nak Peter, terima kasih atas tanggapannya ya. Baik, melanjutkan pembahasan kita pekan lalu terkait kalor dan perubahan wujud zat, maka pada pekan ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Baik, sebelum kita melanjutkan, silahkan anak-anakku membaca kegiatan pembelajaran kita hari ini supaya kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan baik dan lancar. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui diskusi, anak-anakku sekalian dapat menjelaskan tentang 3 perpindahan kalor dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan dan diskusi, anak-anakku sekalian dapat menganalisis konsep perpindahan kalor dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dan studi literasi, anak-anakku sekalian dapat menghubungkan konsep perpindahan kalor dengan fenomena kehidupan sehari-hari dengan tepat.
Dan yang keempat, melalui diskusi dan bantuan LKPD, anak-anakku sekalian dapat menyajikan hasil percobaan tentang perpindahan kalor dengan tepat. Baik, sebelum kita lanjutkan, silahkan anak-anakku sekalian membaca kegiatan pembelajaran kita hari ini, supaya kita bisa menjalankan kegiatan pembelajaran hari ini dengan lancar dan baik. Dijelaskan peristiwanya, Nak? Baik, bagus sekali tanggapannya anakku. Jadi seseorang mendekatkan tangannya ke api unggun dengan tujuan agar merasa hangat. Jadi di situ kita bisa melihat ada suatu peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa perpindahan kalor ya. Benar sekali Nak ya, jadi dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa terjadi perpindahan kalor dari api ke tangan orang tersebut. Nah selanjutnya silahkan melihat gambar berikut, kira-kira pertanyaan apa yang bisa timbul di diri kalian setelah melihat gambar tersebut. Bagus sekali Nak ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah untuk menjawab pertanyaan kalian selanjutnya silahkan anak-anakku mengerjakan LKPD. Jadi silahkan melakukan percobaan yang terdapat pada LKPD, lalu menjawab pertanyaan yang terdapat di dalamnya, mendiskusikan dengan teman kelompok dan kemudian menarik kesimpulan. Untuk pembagian kelompoknya di kelas ini kita bagi 5 kelompok ya. Jadi sesuai absen dari nomor urut pertama sampai ke 32 kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi ada kelompok 1 7 orang, kelompok 2 7 orang, kelompok 3 sampai kelompok 5 itu masing-masing 6 orang. Kerjakan bersama-sama anggota kelompok, tetapi untuk LKPD-nya dikumpul secara individu Nak ya. Baik, silahkan mengerjakan bersama kelompok yang sudah dibentuk, bisa berdiskusi bersama di grup WA-nya ya. Nanti Mem juga akan mengunjungi grup WA-nya ya. Untuk yang tidak aktif ya berarti nilai untuk individunya dan juga untuk kelompoknya ya tidak ada. Nah, silahkan mengerjakan percobaan. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Mem ya. Baik Nak ya, apa sudah ada yang bisa menampilkan video praktik yang pertama? Silahkan. Silahkan masing-masing kelompok menampilkan video praktiknya. Jadi sekarang kita bahas dulu untuk video yang pertama Nak ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhan dari kelas 74 kelompok 5. Lilinnya dan plastisinya mencair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahma Enggoni, kelas 74 dari kelompok 4. Kali ini kita akan praktek perpindahan kalor.
Baik, untuk kelompok 2 bisa dijelaskan bagaimana hasil pada percobaan pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Husna, kelas 74, nomor urut 4, dari kelompok IPA 1. Yang terjadi pada lilin adalah lilin meleleh dan plastisin meleleh juga. Silahkan, ada yang bisa menjelaskan langsung? Baik, selanjutnya silahkan disetor video praktik untuk kegiatan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Idris. Setelah itu nyalakan kompor, lalu panaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurama Enggoni, kelas 74 dari kelompok 4. Kali ini saya akan praktek percobaan kedua. Kemudian kita amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percobaan kedua. Dan kita amati apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Husna. Saya akan mempraktekkan percobaan yang kedua. Amati dan catat apa yang terjadi pada potongan kertas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ada, Nak? Sebentar untuk yang gambarnya, Nak, ya. Nanti kalau diminta. Selanjutnya silahkan disetor video percobaan untuk kegiatan ketiga, Nak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan yang ada di LKPD. Saya akan mengerjakan percobaan 3. Sudah, dan di LKPD tertulis amati dan catat apa yang dirasakan tanganmu. Yang dirasakan tangan saya yaitu sedikit hangat. Inilah yang dinamakan perpindahan secara radiasi karena tidak melalui zat perantara apapun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Farid Amanullah. Saya akan melakukan percobaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Imut dari kelas 74. Saya akan praktek percobaan ketiga, yaitu menghidupkan lilin dan mendekatkan tangan ke lilin. Dan yang saya rasakan adalah agak hangat. Saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Afdillah. Saya dari kelas 74. Saya akan melakukan percobaan yang ketiga. Saya akan menyalakan lilin dan saya akan merasakan. Ini dia lilinnya. Yang saya rasakan adalah panas. Kelompok 2 untuk percobaan 3-nya di mana, Nak? Baik, selanjutnya silahkan salah satu grup itu membacakan hasil percobaannya untuk kegiatan pertama, lalu kelompok yang lainnya menanggapi. Silahkan kelompok mana yang bersedia. Langsung via voice note saja, Nak, ya.
Dan ini kertasnya. Ini hasilnya setelah mendidih. Itu di situ kertasnya saling berkumpulan dan bergerak. Silahkan kelompok 1 membacakan hasil percobaannya, lalu kelompok yang lain menanggapi. Nak, silahkan. Siapa yang mewakili dari kelompok 1? Silahkan. Baik, silahkan Nak, lewat voice note saja dari kelompok berapa. Ya, disebutkan nama dan kelompoknya. Kelompok yang lain silahkan bersiap membacakan hasilnya untuk kegiatan kedua dan kegiatan ketiga. Silahkan sambil menunggu rekaman audio dari temannya. Tunjuk saja ya. Untuk percobaan kedua silahkan kelompok 2. Untuk percobaan ketiga silahkan kelompok 3 yang menjelaskan hasilnya. Silahkan sambil kita menunggu audio dari temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaul Husna, kelas 74 dari kelompok 1. Percobaan 1. Pada percobaan 1, di sini kita melihat panas berpindah secara konduksi karena kalor yang mengalir pada konduktor dari sisi yang bersuhu tinggi ke sisi yang bersuhu rendah. Percobaan kedua. Hasil pengamatan pada percobaan kedua. Panas berpindah secara konveksi karena kalor yang melalui zat perantara disertai dengan perpindahan partikel zat. Pada percobaan ketiga, kita menyimpulkan bahwa panas dari lilin berpindah ke tangan merupakan radiasi, yaitu tidak memiliki zat perantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok yang lain mendengarkan audio dari kelompok 1. Silahkan menanggapi hasil percobaan kelompok 1. Apakah kalian juga mendapatkan hasil yang sama atau tidak? Silahkan bisa ditanggapi ya. Kelompok yang lain silahkan tanggapi Nak. Kalau tidak, kelompok 2 dulu membacakan untuk hasil percobaan kelompok 2, lalu kelompok 3 membacakan hasil percobaan untuk kegiatan ketiga, lalu kelompok 4 membacakan jawaban untuk yang 3 gambar, dan kelompok 5 itu membacakan terkait tentang cara hewan menjaga kestabilan tubuh. Silahkan Nak, waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya. Saya mengerjakan percobaan 3 dan saya perwakilan dari kelompok 3. Hasil percobaan saya yaitu pada saat saya mendekatkan tangan saya ke lilin, tangan saya terasa hangat, dan inilah yang dinamakan perpindahan kalor secara radiasi karena atau tanpa melalui zat perantara apapun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kurniati dari perwakilan kelompok 2 ingin menceritakan hasil dari percobaan kedua. Yang terjadi pada kepingan kertas setelah air mendidih adalah kepingan kertas tersebut berkumpul di tengah-tengah dan ada beberapa kepingan kertas yang bergerak yang disebut panas berpindah secara konveksi. Silakan menanggapi hasil percobaan dari kelompok yang lain Nak. Bisa dilihat videonya dan juga pernyataannya. Ada yang berbeda, silahkan diungkapkan apa perbedaannya. Kalau ada yang sama, juga diungkapkan yang sama seperti apa. Silahkan bisa lewat chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Fakih dari kelompok 2. Saya akan melakukan percobaan ketiga, yaitu kesimpulan dari percobaan ketiga atau perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantaranya atau perambat energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel.
Silahkan kelompok 4 membacakan kegiatan menjawab pertanyaan bagian D1, lalu kelompok 5 itu membacakan menjawab pertanyaan kegiatan bagian D2 ya. Lain menanggapi kelompok 5 untuk jawaban bagian D2. Misalnya kalau kalian punya contoh yang berbeda, bisa ditulis di chat atau dibacakan dan juga difotokan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piata Sundat-Someno. Saya dari kelompok 4 akan membacakan jawaban hasil diskusi kami. Tuliskan proses perpindahan panas kalor pada gambar berikut. Jelaskan alasannya. Gambar 1, perpindahan kalor pada gambar 1 adalah radiasi karena perpindahan panasnya tanpa zat perantaran. Gambar 2, perpindahan panas kalornya adalah konduksi karena perpindahan panasnya melalui zat padat. Gambar ketiga, konveksi, perpindahan panasnya karena perpindahan panasnya melalui alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Imut dari kelas 74 perwakilan dari kelompok 5. Lakukan pengamatan dan studi literasi, lalu diskusikan dengan teman sekelompokmu. Apakah suhu berpengaruh pada makhluk hidup? Bagaimana makhluk hidup menjaga kestabilan suhu tubuhnya? Jawabannya, struktur yang membantu mereka yaitu termasuk bulu dan lemak tubuh di iklim panas. Makhluk hidup memiliki metode seperti mengeluarkan keringat pada manusia atau terengah-engah pada anjing yang membantu mereka untuk mengeluarkan panas tubuh berlebih. Ya, baik. Silahkan kelompok yang lain menanggapi jawaban kelompok 4 dan kelompok 5. Kalau kalian punya jawaban yang berbeda, bisa ditanggapi perbedaannya apa, atau jawabannya sama tetapi penjelasannya ada sedikit berbeda juga bisa disampaikan. Silahkan, Nak. Untuk yang nomor 5 juga, itu kan ada contoh. Kalau kalian memiliki contoh yang berbeda, silahkan disebutkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi jawaban kelompok 5. Saya dari perwakilan kelompok 3. Pertanyaan pertama, apakah suhu berpengaruh pada makhluk hidup? Ya. Bagaimana makhluk hidup menjaga kestabilan suhu tubuhnya? Makhluk hidup perlu untuk mengatur suhu tubuhnya melalui proses termoregulasi. Makhluk hidup yang di iklim dingin seperti beruang kutub memiliki struktur tubuh yang membantu mereka menahan suhu rendah dan menghemat panas tubuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, silahkan masing-masing anggota kelompok itu mengamati video percobaan, hasil pengamatan dan jawaban pertanyaan dari kelompok lain. Lalu silahkan tanggapi hasil kelompok lain tadi. Jadi boleh lewat chat, boleh juga lewat voice note. Tinggal disebutkan misalnya menanggapi hasil percobaan kelompok ini. Lalu apa tanggapan kalian? Jadi tanggapan itu bisa dalam bentuk setuju atau bisa juga dalam bentuk ketidaksetujuan. Kalau bentuk setuju ya berarti tetap disampaikan apa alasannya dan juga membandingkan dengan hasil pengamatannya kalian. Kalau misalnya tidak setuju juga dikemukakan apa yang berbeda dari hasil yang kalian lakukan. Ya, bagus sekali. Nah, Asmaul Husna. Silahkan bagi kelompok yang lain menanggapi kelompok lainnya. Baik, Nak Nur Rahmah, silahkan bagi kelompok 5 mau menanggapi kembali tanggapan dari Nak Nur Rahmah.
Sambil menunggu tanggapan dari kelompok 5, silahkan kelompok yang lain masing-masing tetap mengamati hasil percobaan, pengamatan, dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya, dan silahkan sampaikan tanggapannya. Silahkan dibaca dan disaksikan nak ya, kemudian dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama diskusi ini. Baik, untuk kelompok 3 silahkan menanggapi balik tanggapan dari Konita dari kelompok 4. Silahkan nak ya. Untuk kelompok 3 silahkan lakukan studi literasi dan kemudian memperbaiki jawaban-jawaban yang masih kurang tepat nak ya. Silahkan berdiskusi dan bekerja sama dengan teman anggota kelompoknya. Baik, jadi memang benar nak ya, pada percobaan kedua itu peristiwa perpindahan panas yang terjadi adalah peristiwa konveksi ya, di mana perpindahan panas itu terjadi melalui aliran zat yang perantaranya ikut pindah ya. Kalau dari panas yang sampai ke panci misalnya, lalu kemudian diteruskan ke air, dan ketika suhu meningkat, air itu bergerak ya, air itu bergerak. Pergerakan air itu adalah karena partikelnya itu berpindah dan kalor itu merambat. Jadi mulai dari bawah panasnya kemudian dia bergerak ke atas. Maka kita bisa melihat fenomena memang gerakan naik turunnya air ketika dipanaskan. Nanti bisa dilihat di di handout-nya nak, bagaimana ilustrasi gambar untuk peristiwa konveksi ya. Lalu bagaimana cara pengaturannya nak? Artinya seperti ini, ketika ada kondisi pengaruh suhu atau panas pada makhluk hidup, berarti kan dia melakukan upaya-upaya kan? Nah, upaya-upaya itu disebut sebagai aktivitas apa? Baik, terima kasih atas tanggapannya anak-anakku semua. Jadi tadi secara umum semuanya sudah menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh hewan untuk menyiasati perubahan suhu yang terjadi pada lingkungan, atau cara menstabilkan suhu tubuh ya, seperti itu. Nah, untuk menyiasati kondisi tersebut, maka hewan-hewan tadi itu melakukan peristiwa atau proses adaptasi. Nah, adaptasi pada hewan itu bisa kita lihat dalam bentuk adaptasi morfologi, ada juga adaptasi fisiologi, dan juga adaptasi tingkah laku. Jadi berbagai macam nak ya. Kalau misalnya morfologi hubungannya dengan penyesuaian pada organ tubuh ya, hubungannya dengan kebutuhan atau organisme tubuh ya. Kemudian adaptasi fisiologi hubungannya dengan penyesuaian alat-alat tubuh supaya bisa bertahan hidup dengan baik. Jadi tadi contohnya ada yang memberikan contoh tentang hewan yang misalnya memiliki bulu yang tebal ya, atau berlemak tebal, itu hubungannya dengan penyesuaian pengaturan suhu tubuh. Atau juga misalnya di daerah gurun pasir ya, bagaimana caranya untuk menyiasati panas yang sangat hebat. Misalnya unta itu memiliki punuk pada punggungnya ya, seperti itu. Atau juga adaptasi tingkah laku, misalnya seperti tadi banyak yang berikan contoh melakukan migrasi ya, dari daerah misalnya yang panas ke daerah yang lebih sejuk ya, dan lain-lain. Silahkan nak masing-masing kelompok memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu mencakup ada berapa jenis bentuk perpindahan kalor, kemudian pengertiannya ya, lalu bisa juga menjelaskan pengaruhnya.
Baik, jadi bisa juga kita tambahkan bahwa kalor ini sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau tidak ada kalor, maka bisa jadi kita mengalami kesulitan. Di satu sisi misalnya tumbuh-tumbuhan untuk bisa tumbuh dia butuh panas ya, kemudian pakaian itu juga butuh panas. Ketika tidak ada kalor ya, tidak ada panas, yang terjadi permukaan bumi akan menjadi dingin ya dan sebagainya. Jadi itu nanti silahkan lakukan studi literasi dan amati pengaruh kalor yang ada di sekitarnya kita. Silahkan melakukan refleksi nak, bisa voice note saja. Nah, masih ada yang mau menyampaikan refleksinya? Baik nak ya, terima kasih atas refleksi yang disampaikan. Insya Allah itu jadi masukan bagi kita untuk kita sama-sama saling memperbaiki diri. Nah untuk Mem sendiri, tanggapan Mem terkait pembelajaran hari ini, kalau dari Mem melihat bahwa anak-anakku sekalian secara umum sudah cukup aktif ya. Mem bersyukur kalian sudah melakukan kegiatan percobaan dan juga menjalankan atau melakukan kegiatan diskusi dengan baik. Cuma mungkin nantinya yang harus diperbaiki adalah ketika bekerja di dalam grup itu belum semuanya aktif ya, kerjasama di dalam grup itu belum terjalin dengan baik ya, masih ada beberapa yang masih kurang aktif atau terlibat di dalam grup dan juga diskusi di dalam kelas ya, seperti itu. Nah untuk Mem sendiri, Mem mungkin merefleksikan untuk diri Mem yang mungkin masih kurang dalam penyampaian ya, bisa jadi mungkin Mem terlalu terburu-buru karena keterbatasan waktu ya, seperti itu. Baik, sambil kalian menyelesaikan atau mengerjakan kuis, kita menutup kegiatan belajar kita hari ini nak ya. Selanjutnya silahkan mengirimkan LKPD yang telah dibuat itu ke Classroom Mapel IPA ya. Kita tutup kegiatan belajar kita hari ini dengan banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beristighfar dan juga berdoa ya. Baik, kita tutup kegiatan belajar kita hari ini. Selanjutnya pekan depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Silahkan pelajari semua materi yang ada pada pembahasan suhu dan kalor nak ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung tanyakan di grup Mapel IPA. Mem tutup, mohon maaf atas segala kekurangan Mem dalam penyampaian maupun pelaksanaan kegiatan belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.